Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu dengan jelas bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kebenaran firman Tuhan ini saya menekankan ayat yang keempat buat kita semua, di mana firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita mengalami kemenangan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita supaya kita mengalami kekalahan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk mengalami kegagalan. Tapi Tuhan menciptakan kita supaya kita mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Ada amin? Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana orang percaya pasti mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan ini menuliskan perikopnya hukum perang. Artinya bahwa ada aturan-aturan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa mengalami kemenangan dalam hidupnya. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita bisa melihat bahwa keadaan ekonomi melemah. Bahkan kita juga bisa melihat ada banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan karena tidak memiliki kebutuhan karena faktor-faktor ekonomi. Namun Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita yang ada di dalam Tuhan, kita orang percaya pasti akan mengalami kemenangan, dan kita percaya bahwa kita bisa melewati semua hal yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita? Kita bisa belajar kepada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa yang pertama, orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah takut. Sekali lagi, orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah takut. Kenapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti menuntun kita, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Sebagaimana dikatakan di ayat yang pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Kenapa? Sebab
Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Sekalipun keadaan tidak semakin baik, sekalipun kita melihat berita saat ini masalah virus corona, namun saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena janji Tuhan dalam hidup orang percaya, Dia pasti menuntun kita dan Dia menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, orang yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya dan mengikuti aturan. Sebagaimana seorang yang berperang Bapak Ibu, maka dia harus bisa menguasai dirinya. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau dia tidak mengikuti aturan yang ada, saya percaya bahwa dia akan pasti mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sebagaimana saat ini pemerintah memberikan aturan-aturan kepada kita, saya mau katakan mari kita mengikuti aturan-aturan yang tersebut Bapak Ibu, supaya kita mengalami selamat dalam hidup kita, supaya kita tidak mengalami virus corona dalam hidup kita. Mari kita jaga diri kita Bapak Ibu, kita mengikuti setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan terlebih aturan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana Dia berkata di sini bahwa orang yang mau mengalami kemenangan dalam hidupnya, dia harus menguasai dirinya, adanya kesabaran, ya, kesabaran di dalam menanti waktu Tuhan. Mungkin ada banyak orang saat ini katakan, kok Tuhan lama memulihkan keadaan ini? Kenapa Tuhan lama mengusir, mematikan virus corona di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia ini? Saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Untuk itu Tuhan menuntut kita supaya kita memiliki kesabaran dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang setia dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan, orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, mari tetap andalkan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kita, mari andalkan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kemenangan ada bersama dengan kita. Ada amin? Yang pertama Bapak Ibu, saya mau katakan tadi, orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah takut. Kenapa? Janji Tuhan, dia memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan berkata Tuhan pasti menuntun kita dan Tuhan pasti menyertai kita. Yang kedua, orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang menguasai dirinya. Dia mengikuti aturan, dia memiliki kesabaran, menunggu waktu Tuhan. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita juga percaya dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah menjual Tuhannya, dia tidak pernah menjual Yesus dalam hidupnya, tapi dia tetap setia apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan terus melindungi kita dan darah Yesus menutup bungkus kita sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya, sehingga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan pada akhirnya kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, dan firman-Mu ini Tuhan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami dan kami bisa memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar, untuk tetap kami setia dan taat dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kalau mereka sedang beribadah di rumah, Engkau tolong mereka. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dipulihkan bangsa kami, dipulihkan negara kami. Bahkan kami berdoa
untuk virus COVID-19 saat ini. Kami mau tolak, kami mau usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa keadaan saat ini Tuhan bisa balikan semuanya. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan hanya kepadamu Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Dan akhirnya Bapak Ibu, Engkau arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang mulia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.